Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau bacain untuk zodiak Aries ya. Barusan ada yang request Aries. Oke. Apa yang dirasakan oleh dirimu? Ada rencana apa sih yang mau kalian lewati? Aries. Ada pesan angel aja deh langsung dari awal ya. Karena sepertinya kalian lagi ngerasa pengen damai gitu ya, situasinya pengen ngejauhin diri gitu dari lingkungan sekitar ini sepertinya ya. Ada gairah gitu ya. Ada gairah di sini juga ya. Betulnya. Ada passion atau berikan kamu kesempatan ataupun kamu memberikan kesempatan kepada orang yang sekarang sedang bersama dengan kamu gitu, ataupun orang yang sudah tidak bersama dengan kamu di sini sepertinya. Atau kayak gini nih, ada tawaran khusus ya yang datang ke kalian nih. Kayak misalnya ada yang nyatainnya perasaannya sama kamu gitu. Tapi orang tersebut juga ada gairah ya yang bikin kamu tuh kesemsem gitu sama dia. Tapi ada juga di sini yang mencari jalan sendiri, lebih mencintai dirinya sendiri gitu. Love yourself first gitu ya. Atau jadi ada cerita di mana kalian pernah menjalin komunikasi yang baik ya, kedekatan secara emosional ataupun kedekatan secara komunikasi gitu ya dengan seseorang. Nah, ini kayak on off gitu ceritanya, kalian itu mulai menjalin hubungan. Tapi setelah itu kalian mencoba berpisah dan masing-masing sepertinya ya. Kita klarifikasi kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Coba. Oke, kenapa nih? Oh ya, ada rasa sakit ya, ada rasa sakit. Gak mungkin kalau nggak berpisah, kalau nggak ada apa-apa pasti ada rasa sakit ini. Ya, lagi pengen menyembuhkan juga. Entah seseorang di luar sana ataupun kalian di sini. Jadi ini udah agak lama juga ya hubungannya ya. Udah beberapa tahun juga bisa. Ya nggak bisa lepas gitu. Jadi kayak di antara kalian tuh kayak ada koneksi spiritual gitu, ataupun hubungan yang emang udah lama banget terjalin kayak gitu ya, seperti itu. Karena di sini ada bottom of the deck-nya ada the sun ya, ada angka 19. Di antara kalian berdua itu ada ketergantungan, saling terhubung satu sama lain, dalam artian ada keberuntungan yang membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan kalian berdua. Makanya masih terhubung kayak gitu ya. Kenapa gitu ya ini? Oke, kakak, aku kecewa banget kak di sini ya. Dan aku nggak bisa tidur, nggak tahu kalian ataupun seseorang di luar sana yang nggak bisa tidur, yang memikirkan kamu. Sorry nggak dinyalain, perasaan pengennya redup-redup aja gitu untuk Aries nih ya. Oke, ada seseorang yang berkorban sebetulnya di awal hubungan tuh, berkorban sama kamu ya, dan memberikan segalanya mungkin ya buat kamu gitu. Tapi akhirnya ya ujung-ujungnya juga mungkin kekecewaan itu datang. Tapi kita lihat ya kenapa bisa ada kekecewaan dari pengkhianatan atau apa. Ketika kalian lagi enjoy bener bangetan dalam kehidupan kalian, kalian punya finansial yang bagus, punya beberapa tabungan gitu juga ya, atau seseorang di sini yang cukup mandiri gitu, entah laki-laki ataupun perempuan di sini ya, yang baik-baik aja gitu, yang nggak ada masalah apa-apa, yang pengen hidup sendiri, entah sudah duda atau janda gitu. Di antara kalian ini sudah cukup cukup kayak gimana ya, udah baik-baik aja kok, lagi fine-fine aja nih ceritanya ya. Tapi tiba-tiba datang seseorang di sini ya yang menyatakan perasaan. Bener kan di sini awalnya itu seperti itu ya. Tadinya kalian gak ada rencana ya buat move on ataupun mungkin bersuami lagi ataupun beristri lagi ya. Tiba-tiba datang seseorang yang dihadirkan oleh semesta itu ke dalam kehidupan kamu di sini. Oke, baru mulai terlihat di sini ya. Terlihat
entah itu mungkin kalian ini sudah diganggu ya hubungannya oleh third party, ada pihak ketiga. Coba lihat ya kan, ini ada third party, kan, coba lihat ya, kayak gitu. Matiin lagi ya, ada third party di antara kalian gitu. Tapi sebetulnya ketika kalian pergi, ketika kalian mencoba menjauh, ujung-ujungnya di sini dia nggak nyaman sama orang barunya gitu, ngerasa apa ya, serasa ada tato ya, tato yang terhubung. Coba lihat, ada ikatan spiritual itu juga kan. Ini belum keluar kartunya, saya sudah bahas sebelumnya. Ada koneksi spiritual. Nah gitu, mau nggak mau dinyalainnya Aries ya. Kamu jangan sedih-sedih terus, jangan redup-redupan terus, jangan di kamar aja gitu. Pulang kerja tuh di kamar aja gitu, ngurung diri, jangan ya. Ini ada ikatan spiritual, aku nyalain aja ya. Anggaplah aku sedang menyalakan hati kamu biar kamu itu nggak sedih. Nah terus di sini kalian udah sangat sering bersama gitu. Tadinya emang udah cocok dalam segi persahabatan, lama-lama ngejalin perasaan, kayak mungkin lambat laun juga perasaan itu tumbuh kayak gitu ya. Ini sudah jadi bagian dunianya, ataupun ada yang sudah punya pasangan yang biasa buat selingkuhannya atau apa gitu, emang udah biasa selingkuh mungkin ya pasangannya kamu gitu. Seperti itu, ataupun kamu di sini sudah tahu bahwa dunianya dia itu memang bebas ya. Jadi kalian mencoba untuk menarik diri, lebih mencintai diri kalian sendiri, seperti itu ya ceritanya di sini ya. Oke, the bottom of the deck-nya di sini apa itu yang sedang kalian khawatirkan di sini ya. Kalian tadinya itu ya tidak berpikir dulu gitu dalam mengambil keputusan ya, tiba-tiba salah mengambil keputusan gitu. Tapi di sini ada siklus yang ditutup ya oleh kalian gitu. Jadi gini loh, misalnya nggak tahu ya, aku coba pengen nutupnya tuh di sini triangle gitu, di bawah di third party. Jadi gini, orang tersebut tuh suka third party. Kalian suka melihat juga sih beberapa mungkin ya history dia di masa lalu gitu. Tapi menurut dia kalian itu the end of story of the third party-nya dia gitu. Selama sama yang lain itu kalian menutup siklus kebiasaan buruknya dia gitu. Seperti itu sepertinya. Jadi ketika memilih kamu, dia sebetulnya sudah ingin berhenti, sudah ngerasa ada di kamu pemilik kunci hatinya dia kali, yang bisa ngebukain semua kebahagiaan dia, dibandingin dia bahagia dengan orang-orang yang atau ya kenalan dia sebelum bertemu sama kamu. Itu dia nggak dapetin yang lebih dari apa yang dia dapatkan ketika dapat sama kamu. Itu dia mendapatkan lebih dari apa yang pernah dia terima atau pernah dia dapatkan. Entah itu mungkin kalian itu bisa memberikan manfaat yang cukup kuat, entah itu segi finansial ataupun batinia, juga ada gambaran spiritual di antara kalian kayak gitu ya. Gitu. Jadi ada di sini yang sudah mengambil keputusan untuk berpisah, bercerai ataupun menarik diri ya. Entah itu kalian juga putus di sini. Kalian ngerasa sia-sia gitu perjuangan yang pernah kalian lakukan selama ini. Tapi setelah berjalannya waktu ya ke depan, di sini cuman kalian di sini yang memberikan kehidupan untuk jiwanya ataupun untuk perasaannya di sini. Kalian yang menutup siklus keburukan dia di masa lalu dan ingin mencoba meraih mimpi yang indah untuk hidup bersamamu. Namun di sini tiba-tiba hadirlah kebiasaan itu lagi yang muncul dan akhirnya kalian memutuskan untuk berpisah dari koneksi ini. Kita lihat langkah yang akan kalian lakukan ya setelah ini. Kayak gini. Tapi ujung-ujungnya akhirnya kalian menarik diri di sini ya. Love yourself first. Pantesan pengen sendiri, mengurung diri, terus dikunci kamarnya, udah pulang kerja nggak mau banyak ngomong kayaknya ya. Pengen sendiri aja kayak gitu, pengen healing bener-bener. Review energi. Kenapa sih? Kalau sendiri tuh lebih tenang, karena kalian lebih bisa berkomunikasi lebih intens sama diri kamu sendiri. Jadi kamu bisa tahu mau ngapain nih ke depan. Kayak gitu kan? Itu juga yang sering aku lakukan. Kalau ngerasa pengen ngecas energi sih aku tarik diri. Mungkin ada yang ketarik sih energinya di sini yang mungkin sama gitu ya. Oke, apa sih yang akan kalian lakukan di sini?
Energi seseorang ya yang lagi mikirin kamu, dia tuh penuh kecemasan, ketakutan ya. Ada yang takut juga misalnya berpisah secara nyata gitu kan. Ada yang masih belum nyata, dalam artian tuh masih belum ada keputusan yang finally gitu. Jawaban terakhirnya itu belum dapat. Antara masih bisa atau tidak, seperti itu ya. Tapi karena ini hubungannya spiritual ya. Spiritual batin, koneksi batinia gitu. Kalian tidak bisa membenci satu sama lain, mungkin ingin membebaskan diri dari sebuah rasa penyesalan yang nanti akan berakibat panjang, mungkin seperti itu ya. Ini seseorang itu masih ada keinginan ya untuk bisa deket kayak gitu. Oke. Untuk bisa bersama gitu ya. Di sini ingin ada kejelasan gitu dari kalian, ataupun mungkin kalian juga ingin menjelaskan sesuatu ya sama dia. Di sini masih yang terbaik untuk saat ini adalah tidak berkomunikasi dulu ya, jawabannya. Masih mencoba ingin sendiri, saya lihat. Walaupun satu sama lain masih bersinar ya, perasaannya masih saling positif, masih saling support satu sama lain gitu ya. Tapi berhubung ada kebiasaan yang belum bisa sembuh dari produk lama masa lalu ya, itu jadi kalian nggak bisa dulu untuk sekarang. Masih coba untuk bermunajat, meminta doa ya kepada Yang Maha Kuasa. Masih meminta bantuan untuk kekuatan batiniahnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mencoba untuk sama yang lain belum bisa guys, karena apa ya, luka hati kamu juga gak mengizinkan kamu gitu. Luka hati kamu gak mengizinkan kamu untuk mencoba berdealing dengan orang barunya kamu, ataupun kenalan kamu yang mungkin saat ini sedang menunggu jawaban dari kamu ya. Jadi kalian belum bisa kembali untuk memulai satu perjalanan percintaannya, belum bisa ya. Seperti itu, karena di sini masih belum dikatakan sembuh. Tapi kalau seandainya ini masih ada kesempatan untuk kalian berdua bisa berrekonsiliasi ya. Mungkin salah satu di antara kalian masih mundur maju, ada salah satu yang belum bisa total untuk maju gitu ya. Sementara hati masih menginginkan seseorang tersebut. Di antara kalian berdua tuh masih pada saling menginginkan. Mungkin ini kesalahan yang fatal buat kalian, karena mungkin ada beberapa kali kesalahannya, bukan sekali dua kali aja. Ada seseorang di sini yang memberikan support sama kamu gitu ya. Ada yang ingin menyatakan perasaannya sama kamu. Kamu ingin selesai dari konflik lama dan mencoba untuk bisa berdiri sama seseorang yang baru, tapi kalian belum bisa menerima secara pasti gitu ya. Walaupun orang tersebut sudah siap lah, udah mapan ya, udah siap untuk merajut kasih dan sayang untuk jangka panjang, tapi kamunya belum bisa. Kayaknya kamu masih belum bisa mengatasi pikiran kamu gitu, hati kamu di sini ya. Seperti itu. Pokoknya ada juga di sini. Ada dua orang yang nanti bakalan nyamperin kamu gitu untuk bisa deket sama kamu, mencoba ingin menyembuhkan hati kamu, ataupun emang orang yang udah bikin kamu sedih dan kecewa itu juga mau mencoba untuk bisa lebih mendekati kamu lagi gitu ya. Mungkin ingin ada kesempatan yang kedua, ketiga tuh nggak tahu ya. Mungkin dia masih merasa kamu yang terbaik. Jadi dia juga mencoba untuk bersama dengan orang baru gitu. Tapi sepertinya belum bisa ya. Sama-sama belum bisa menggantikan posisi masing-masing. Gitu. Ada inisial namanya, ada huruf I, F, B, O, C, H, A, G, N, terus V. Udah. Huruf R, E. Ini ada yang genre ya. Ada yang satu genre sama kamu, satu habit sama kamu ya. Satu kebiasaan, satu karakter, ataupun satu kesukaan yang sama dalam beberapa segi bidang yang mungkin kalian geluti saat ini gitu ya. Ada yang berandai-andai, seandainya aku bisa bersama dengan kamu di sini, aku akan bahagia banget bisa bersama dengan kamu. Ataupun kamu juga ngerasa bahagia banget jika kamu bersama dengan orang yang sedang kamu fokuskan gitu ya, yang kamu cintai mungkin. Oke, di sini ada yang mungkin sikapnya kayak bos ya, agak bosi. Ada juga beberapa teman-teman kalian di sini yang sifatnya ngebosi ya, dan kalian nggak suka gitu sifat seperti itu. Ada yang arogan gitu ya, ada yang sifatnya cepat mudah marah gitu, yang kaliannya nggak suka gitu ya. Tapi untuk segi dari beberapa
segi dari beberapa hal ada kesamaan gitu yang positifnya. Ada kekurangan, ada kelebihan juga guys, setiap orang itu ya. Tergantung hatinya kamu tuh maunya gimana gitu aja sih. Kalau emang belum belum menyanggupin ya perasaannya kamu untuk bisa maju, ya kalian stay dulu lah. Tarik diri dulu gitu. Jangan sampai salah mengambil keputusan gitu ya. Oke. Mungkin di sini ada seseorang juga atau ya. Mungkin bocah. Ada yang sifatnya masih kayak bocah gitu ya, yang cemberutan, ngambekan kayak gitu, yang kaliannya nggak suka gitu. Boleh sih manja, tapi jadi terlalu melekat juga nggak itu ya, kesannya nggak fleksibel lah kayak gitu. Lalu di sini ada yang ingin dimanja, ingin dipuja, ingin disayangi seperti itu ya. Sifatnya mungkin beberapa ada karakteristik seseorang yang mendominasi ya, nggak suka kalau misalnya kalian punya teman atau apa yang lebih dekat sama kamu gitu. Sementara mungkin pasangannya kamu tuh melekat banget, nempel banget sama kamu, kamunya nggak suka. Mungkin ini salah satunya juga. Ataupun kamu yang melekat gitu sama seseorang, yang mencoba dan yang melekat dengan seseorang, tapi kamu mencoba untuk menyeimbangkan hal tersebut biar jangan sampai ada bucin lah di antara kita gitu ya. Karena merasakan hal yang pernah dirasakan di pasangan kalian yang sebelumnya, ketika kalian misalnya menjalin hubungan dengan orang yang mungkin udah lama kalian kenal juga, di sini tetap aja pengalaman adalah segala-galanya ya. Jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan lagi gitu. Jadi kalian sekarang lebih hati-hati, walaupun keinginan kalian tuh besar untuk mendapatkan seseorang yang kalian sayang, tapi kalian lagi memikirkan bagaimana supaya sifat dan karakter kekanak-kanakan ini tuh bisa mulai terkikis lah gitulah, karena kan perjalanan untuk berumah tangga itu kan panjang ya. Jadi jangan sampai sifat yang merugikan kalian ke depan gitu, jangan sampai terulang lagi lah kayak gitu ya. Seperti itu ya. Ada yang suka stalking juga di media sosial kamu di sini, yang mencoba untuk bisa melihat apa yang sedang kamu lakukan seperti itu ya. Dia masih cari-cari tahu juga tentang kamu lagi move on atau enggak, lagi sama siapa, ataupun ya dia juga lihat-lihat tarot lah ya, cek-cek energinya kamu mungkin ya, ataupun kamu juga cek-cek energinya dia gitu. Takutnya nanti ada yang kecewa di antara kalian, karena ini ikatan spiritual ya, ikatan yang mungkin satu sama lain tuh nggak bisa benci otomatis. Jadi nilai persaudaraan yang kalian miliki cukup kuat gitu. Tapi saya lihat satu sama lain saling mendoakan yang terbaik ya. Kalau memang nggak jodoh juga nggak bisa maksain, karena segala sesuatu juga sudah kehendak yang di atas gitu ya. Tapi karena ada ikatan spiritual, saya kira kalau misalnya ada ikatan spiritual seperti ini, kalau kalian move on sama yang lain malah sakit kalau menurut aku. Jadi ketika misalnya kalian lihat dia dengan orang lain, saya kira dia juga sakit, karena spiritualnya itu menyambungnya di kalian, kabelnya nih masalahnya. Ya kalau misalnya ikan mah ya ikan gitu, kepalanya di kamu ya, ekornya di dia gitu. Semakin jauh dia pergi ataupun kamu juga sama aja sih rasanya ya, sama-sama tersiksa gitu. Tapi nggak tahu nih siapa yang kuat untuk menahan ego ya. Hanya alam yang bisa mempertemukan, menggiring kalian berpisah ataupun menggiring kalian bersama, karena semuanya masih hitam dan putih ya. Dunia ini masih abu-abu, yang mana yang terbaik itu belum diperlihatkan, berarti belum ada siklus untuk bisa bersatu. Jadi nanti juga akan ada kelihatan ya, mungkin setelah kalian nonton readingan zodiak Aries ini spesialnya yang berzodiak Aries di sini ya, suatu saat kalian akan dipertemukan kembali dengan versi yang terbaik sepertinya, karena alam sedang memisahkan kalian untuk menjadi manusia yang lebih baik seperti itu. Ada yang ini lagi, sorry. Ada tambahan 2 nih, ada tambahan 2 ya. Ada yang di sini tuh minta bantuan sama beberapa kenalannya supaya bisa keluar gitu dari situasi yang menyakitkan. Kayaknya ada seseorang di sini yang akan memberikan menjembatani kamu untuk bisa bersama ataupun bisa bersilaturahmi seperti itu ya. Itu tambahannya. Oke, gitu aja ya. Makasih ya untuk zodiak Aries. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Aries selanjutnya. Dadah.